Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pertanyaannya, bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini saya agak curiga, ini modus biar kajiannya sampai zuhur, karena jawabannya panjang banget gitu loh. Pertanyaannya sederhana, jawabannya itu yang setengah mati. Hadirin yang Allah muliakan, pertama jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu penting. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, intas dukillaha yasdukka. Barang siapa yang jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-citanya. Banyak kasus rumah tangga ketika dicek itu karena ketidakjujuran dan ketidakikhlasan. Ketidakjujuran dan ketidakikhlasan. Akhirnya Allah nggak wujudkan rumah tangga yang ia idam-idamkan. Maksud jujur itu apa sih? Jujur itu kan apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan, itu jujur gitu loh. Mas ada di mana sekarang? Ada di Surabaya, padahal kenyataannya dia ada di Purbalingga, itu nggak jujur. Sama, banyak orang nikah ketika ditanya kenapa menikah? Untuk ibadah. Terus ada yang bilang mau masuk surga, terus agar bisa menyempurnakan setengah agama. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara dia memilih calon istri atau suami, itu nggak menunjukkan dia pengen masuk surga gitu loh. Ketika kita lihat calonnya kok begitu ya gitu loh, terus bagaimana dia acara akadnya atau walimahnya, itu nggak menunjukkan dia ingin masuk surga. Lalu bagaimana dia menjalani hari-harinya pun juga demikian. Jadi itu orang nggak jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasus banyak, alih-alih dia milih karena pasangannya mapan secara finansial, jadi sebenarnya dia milih untuk menyelamatkan dunianya, bukan untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Ya nggak dapet lah, begitu nggak dapat baru nangis-nangis, baru konsultasi dan seterusnya. Uang Anda sendiri yang milih kok. Itu yang jadi masalah. Kejujuran itu penting. Dan jamaah yang Allah muliakan, sepelik-pelik masalah rumah tangga, deadlock masalah rumah tangga, apa yang Allah firmankan? Apa kuncinya? Kuncinya itu sederhana. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua belah pihak punya niat yang jujur untuk islah, Allah akan islahkan mereka berdua. Itu ayat, itu sudah solusi terakhir, udah deadlock. Ketika nasihat nggak ada gunanya, ketika hajar nggak ada gunanya, ketika hajar itu didiamkan ya, ketika mukul nggak ada gunanya. Ingat, mukul ghairu mubarrih, mukul yang tidak menyakitkan fisik, dan nggak boleh di organ-organ atau bagian tubuh vital atau sensitif gitu loh. Jadi jangan salah kaprah. Dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Sebagian riwayat pukul dengan kayu siwak. Bayangkan, kayu siwak. Antum mukul istri pakai kayu siwak di lengannya, kira-kira biru-biru atau memar? Enggak.
kecuali kalau antum pukul satu lusin tuh kayu gitu, jadi tebal begini untuk lempar ya sakit. Tapi kalau cuma satu enggak gitu loh. Jadi pukulan yang tidak menyakitkan nggak boleh. Alhamdulillah aku udah nggak mukul istri Pak Ustadz, tapi nyekek kadang-kadang, itu lebih parah. Jangan, itu pukul yang nggak menyakitkan gitu loh. Nah, udah mentok tuh, nggak berubah juga, baru turun, baru Allah sampaikan terakhir, iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi ternyata mentok-mentoknya tuh ke niat udah, niat udah. Anda benar-benar mau islah apa enggak? Kalau mau islah, Allah kan islahkan tuh. Yang jadi masalah kan ego, nafsu, emosi, temperamental yang dikedepankan. Memang ada tentu saja yang sudah jujur akhirnya Allah pisahkan. Kita tahu perceraian pun ada pada zaman sahabat Nabi SAW, tapi jumlahnya kan nggak banyak dan mayoritas kasus karena nggak jujur. Jadi jujur kepada Allah. Terus yang kedua, belajar agar kita bisa jadi orang yang bertakwa. Ayat yang kita baca, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Saya ingin tanya, itu surat apa? Surat apa? Surat At-Talaq. Dan dalam ilmu al-munasabah, jadi salah satu bab ilmu dalam ilmu tafsir itu dinamakan bab munasabat. Munasabat itu artinya ilmu tentang korelasi antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, atau korelasi antara ayat dan suratnya. Para ulama mengatakan, apa sih korelasinya? Kenapa ayat ini dimasukkan ke surat At-Talaq? Kenapa nggak di surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya? Kenapa dalam surat At-Talaq? Karena ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda bertakwa, maka masalah rumah tangga Anda akan Allah urai sehingga anti klimaks dari masalah rumah tangga yang bernama talak itu tidak akan terjadi. Karena talak adalah anti klimaks dari semua masalah. Jadi bagaimana mengkondisikan diri kita dan istri kita untuk bisa istiqomah, bisa menghadapi segala macam ujian? Jawabannya takwa. Gimana mau bertakwa kalau kita enggak belajar? Jadi harus ada waktu belajar lalu diamalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.